Baik, saya Yulita Rizkiana akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam modern. Berbicara tentang corak pemikiran kalam modern, tentu saja akan sangat bervariasi, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pada masyarakat yang maju, barangkali pemikiran kalamnya cenderung ke arah rasional, yang mengharuskan segala sesuatu dapat bersifat logis dan empiris. Pada masyarakat berkembang, kemungkinan besar berada pada garis tengahnya. Sementara pada masyarakat tertinggal, pemikiran kalam akan cenderung mengarah pada konsep Jabariyah yang pasrah pada segala sesuatu yang saat itu ada di hadapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemikiran ilmu kalam modern adalah sebuah sudut pemikiran dalam agama Islam yang dibangun di atas keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan wawasan modern mengharuskan reinterpretasi atau pemahaman ulang terhadap berbagai doktrin ajaran agama tradisional. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrakait, Provinsi Al-Bukharah, Mesir. Ayahnya Hasan Khairullah berasal dari Turki. Ibunya bernama Zainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Mahdi Tanta. Belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Pada saat itu beliau berumur 16 tahun. Semula beliau bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi beliau kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis, yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Alfagani. Setelah menyelesaikan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar al-Ulum, dan rumahnya sendiri. Tahun 1885, Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Pemikiran yang pertama yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Peranan dan kedudukan akal menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal tentang, yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, keberadaan hidup di akhirat. Abduh berpendapat bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Keduanya dapat disesuaikan. Kalau antara wahyu dan akal bertentangan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, wahyu sudah diubah sehingga tidak sesuai dengan akal. Dan yang kedua, kesalahan dalam menggunakan penalaran. Fungsi wahyu menurut Muhammad Abduh. Baginya, wahyu adalah penolong atau al-mu'in. Kata ini ia pergunakan untuk menjelaskan fungsi wahyu bagi akal manusia. Wahyu katanya menolong akal untuk mengetahui sifat dan keadaan kehidupan alam akhirat, mengatur kehidupan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya, menyempurnakan pengetahuan akal tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, dan mengetahui cara beribadah serta berterima kasih kepada Tuhan.
sehingga wahyu bagi Abduh berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan akal dan informasi. Pemikiran yang kedua yaitu kebebasan manusia dan fatalisme. Menurut Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih, yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, tetapi makhluk lain. Manusia dengan akalnya mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dan selanjutnya mewujudkan perbuatannya itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Pemikiran yang ketiga yaitu sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah, ia menyebut sifat-sifat Tuhan. Adapun mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain, ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, Nasution melihat bahwa Abduh cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan, walaupun tidak secara tegas mengatakannya. Pemikiran yang keempat yaitu kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abduh melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kehendak mutlak Tuhan pun dibatasi oleh sunatullah secara umum. Artinya bahwa Tuhan dengan kemauannya sendiri telah membatasi kehendaknya dengan sunatullah yang diciptakannya untuk mengatur alam ini. Pemikiran yang kelima yaitu keadilan Tuhan. Karena memberikan daya besar kepada akal dari kebebasan manusia, Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam ini bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, tetapi juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Pemikiran yang keenam yaitu antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat memahami faham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Muhammad Abduh yang memberi kekuatan besar pada akal, berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. Kata-kata wajah, tangan, duduk, dan sebagainya mesti dipahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. Pemikiran yang ketujuh yaitu melihat Tuhan. Muhammad Abduh tidak menjelaskan pendapatnya. Apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di hari perhitungan kelak? Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tansih atau keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, sepakat menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. Dan pemikiran yang terakhir yaitu perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik bagi manusia.